Halo guys, kembali lagi bersama gua Irfan Maulana. Di sini gua akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Room 2015 yang dirilis pada tahun 2015. Film ini disutradarai oleh Lenny Abrahamson dan diambil dari kisah nyata yang sangat memilukan dari seorang perempuan yang bernama Elizabeth Frizzell. Kita panggil saja Elizabeth. Elizabeth sendiri berusia 11 tahun saat disekap dan diperkosa selama bertahun-tahun di sebuah ruangan. Wanita ini hidup tanpa kebebasan layaknya orang normal pada umumnya. Sebelum mulai ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, oke? Biar gua tambah semangat buat bikin kontennya. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai ke alur ceritanya. Hayu, gaskan bos. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang wanita di dalam sebuah ruangan. Wanita ini bernama Joy. Di dalam ruangan tersebut, ia tidak sendirian, namun ditemani oleh anaknya yang bernama Jack. Selama 7 tahun terakhir, Jack dan Joy menghabiskan hidupnya terkurung di sebuah ruangan yang sempit. Ternyata Joy adalah korban penyekapan oleh seorang pria yang bernama Old Nick. Kita panggil saja Nick ya. Ruangan tempat penyekapan tersebut dilengkapi dengan fitur keamanan yang sangat ketat, hingga Joy pun tidak bisa kabur dari ruangan itu. Singkat cerita, hari di mana Jack sedang berulang tahun yang kelima, Joy pun membuatkannya sebuah kue ulang tahun untuk Jack. Jack pun terlihat sangat senang dengan hal tersebut. Terlihat Jack sangat antusias membantu ibunya dalam membuat kue. Namun saat kue itu udah jadi, Jack malah terlihat sangat kecewa karena kue ulang tahunnya tidak memiliki lilin di atas kue ulang tahunnya, seperti apa yang sering ia lihat di TV. Jack pun kemudian marah kepada ibunya. Jack pun mengatakan mengapa tidak meminta ke Om Nick untuk membawakan lilin ketika tempo hari mengunjungi mereka. Jack berkeyakinan pasti Om Nick akan membawakan lilin yang ia minta dengan sihirnya. Maka sesuai perjanjian, kau akan kukutuk jadi binatang. Jadi kodok aja deh. Sekarang kau jadi kodok selamanya. Yaps, Jack berpikir semua hal yang baru ia lihat bisa didapat menggunakan sihir. Jack juga tidak tahu tayangan yang di televisi adalah hal sungguhan, bukan karena sebuah sihir. Hal ini terjadi karena Jack sama sekali tidak pernah melihat dunia luar, layaknya anak-anak biasanya yang bisa bermain dan mengenal dunia luar. Karena selama hidupnya, Jack hanya berada di ruangan sempit tersebut. Tiap malam di waktu tertentu, Nick membawakan makanan untuk mereka. Dengan tidak berperasaan, Nick menyuruh Jack tidur di dalam lemari sampai Nick pulang. Setiap kedatangannya, Nick pasti selalu minta jatah reman kepada Joy. Anjay, jatah reman. Karena pada dasarnya, tujuan Nick menyekap Joy adalah karena ia ingin Joy menjadi budak nafsunya. Nick sendiri merupakan ahli biologis. Setelah Nick pergi, Joy pun memindahkan Jack yang tertidur di dalam lemari ke atas kasur. Suatu ketika, Jack melihat seekor tikus yang masuk ke dalam ruangan tersebut. Jack pun merasa sangat penasaran, karena hal ini merupakan pertama kalinya dia melihat binatang. Ternyata, yang di dalam televisi merupakan hal nyata. Terkadang Joy dan Jack sering berteriak dengan keras. Mereka berdua berharap ada orang yang mendengarnya. Namun usahanya sia-sia, karena tidak ada yang mendengar teriakan mereka. Suatu malam, Nick pun datang kembali menemui mereka. Joy pun kembali menyuruh Jack untuk masuk ke dalam lemari dan menyuruhnya jangan keluar. Namun Jack malah keluar dan tiba-tiba menghampiri Nick. Nick pun terbangun. Dengan refleks, Joy menghalangi Nick dan berkata, "Jangan sentuh anakku." Dan terjadilah perkelahian antara Joy dan Nick. Bukannya adu gabrut, ini malah jadi adu gelut. Nick pun kemudian mencekik leher Joy hingga Joy pingsan. Setelah itu, Nick pun pergi meninggalkan mereka berdua dan memutuskan aliran listrik yang menyuplai ruangan tersebut. Karena tidak tahan dengan kondisi seperti ini,
Joy pun menceritakan kehidupan yang sebenarnya di luar sana kepada Jack. Jack pun tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh ibunya dan menuduh ibunya telah berbohong. Joy pun menjelaskan bahwa selama ini dia menutup-nutupi kebenarannya karena ia menilai Jack masih kecil untuk mengetahui semuanya. Joy pun juga menjelaskan bahwa Nick adalah orang jahat. Joy menjelaskan semua yang terjadi kepada mereka, tapi Jack tetap tidak percaya kepada ibunya. Joy sangat putus asa karena tidak berhasil meyakinkan Jack. Pada suatu ketika saat Jack sedang asik nonton televisi, dia melihat kura-kura dan hiu. Jack pun bertanya kepada Joy apakah semua itu memang nyata. Di sini Joy merasa kalau Jack sudah mulai bisa memahaminya. Kemudian Joy membuat sebuah rencana. Dia tahu bahwa malam ini Nick akan datang membawakan makanan untuk mereka. Joy menyuruh Jack agar berpura-pura sakit. Joy pun meminta kepada Nick untuk membawakan Jack ke rumah sakit. Namun Nick menolak permintaan tersebut dan menyuruh Jack beristirahat serta meminum obat yang ada. Rencana Joy kali ini gagal total karena Nick menolak membawa Jack ke rumah sakit. Di sini Joy meminta Jack untuk berpura-pura meninggal dan membungkusnya dengan sebuah karpet. Joy berpesan kalau nanti sudah sampai di sebuah persimpangan dan mobil melambat, Jack mencoba mencari pertolongan kepada siapapun yang dia temui. Selain itu, Jack dibawakan selembar kertas yang Joy tulis. Kertas itu bertuliskan tolong. Saat Nick datang, Joy pun berpura-pura menangis. Joy menjelaskan bahwa keadaan Jack semakin memburuk tadi malam, hingga Jack pun meninggal. Joy meminta Nick untuk menguburkan Jack ke tempat yang lebih layak. Joy juga meminta kepada Nick untuk tidak pernah membuka bungkusan tersebut. Nick pun langsung membawa Jack keluar dari ruangan tersebut. Nick membawa sebuah mobil pick up. Jack yang berada di belakang mobil pun mulai keluar. Di sini Jack mulai terpana dengan kehidupan di luar saat mobil berhenti. Jack pun turun dan langsung berlari. Namun karena panik, Jack pun menabrak seorang pejalan kaki hingga dirinya tersungkur. Dengan cepat, Nick langsung membawa Jack. Jack pun berusaha memberikan sebuah kertas yang ia bawa. Namun aksinya digagalkan oleh Nick. Jack pun dibawa serta dipaksa oleh Nick karena merasa curiga dengan kejadian itu. Pejalan kaki tersebut pun menelpon polisi. Merasa dirinya tidak aman, Nick pun bergegas pergi dari tempat itu dan meninggalkan Jack begitu saja. Beberapa saat kemudian, polisi datang ke tempat tersebut. Di sini polisi membawa Jack menggunakan mobilnya. Di dalam mobil, polisi pun menanyai Jack apa yang sebenarnya terjadi. Karena merasa syok dan ini pertama kalinya Jack berinteraksi dengan orang luar, membuat Jack terdiam. Polisi pun dengan sabar menggali informasi dari Jack. Setelah merasa tenang, Jack pun menceritakan semua kronologi yang dia ketahui kepada polisi itu. Jack menjelaskan dia diminta ibunya untuk mencari bantuan. Polisi itu pun bertanya kepada Jack di mana ibunya berada. Jack menjelaskan bahwa dirinya dan ibunya tinggal di sebuah ruangan yang mereka sebut room. Ruangan tersebut hanya memiliki sebuah jendela kaca di atapnya. Polisi tersebut pun kaget mendengar penjelasan Jack. Mereka teringat dengan kasus yang terjadi pada beberapa tahun silam. Kasus tersebut merupakan kasus hilangnya seorang wanita. Tentu saja kasus itu merupakan kasus Joy. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, para polisi pun dikerahkan untuk mencari lokasi Joy. Akhirnya polisi itu pun berhasil menemukan lokasi tempat Joy dan Jack disekap. Adegan mengiris bawang pun terjadi, di mana kita melihat adegan ini membuat kita sedih dan ingin menangis. Jack pun akhirnya bertemu dengan ibunya. Di dalam sebuah kamar rumah sakit, dia melihat berita tentang penangkapan Nick di televisi. Beberapa saat kemudian, keluarga Joy pun datang menemui Joy. Mereka adalah Robert dan Nancy. Namun, sayang sekali keduanya telah bercerai. Ibunya sekarang tinggal bersama kekasihnya yang bernama Leo. Dan ayahnya sendiri memutuskan untuk tinggal di luar kota sendirian.
Setelah beberapa waktu di rumah sakit, kondisi Joy dan Jack pun semakin membaik. Dan mereka pun diperbolehkan untuk pulang. Terlihat kondisi Jack belum bisa beradaptasi dengan kehidupan luar, di mana dokter menyarankan agar Jack menggunakan masker selama tubuhnya dalam masa penyesuaian. Dokter khawatir udara luar akan sangat sensitif terhadap tubuh Jack. Setelah beberapa saat, mereka pun tiba di rumah mereka. Ternyata para reporter telah berkumpul di depan rumah mereka. Joy pun bergegas masuk ke dalam rumah tersebut. Di sini Jack merasa canggung dengan kehidupan barunya. Untuk menaiki ke sebuah tangga pun Jack ragu. Di sini Joy mengajari Jack tentang kehidupan yang belum pernah Jack rasakan. Robert pun datang dan dia meminta Joy agar tidak menemui para reporter demi kebaikan mereka semua. Akhirnya Jack pun tiba di kamarnya. Dia terlihat begitu senang. Pada saat makan malam, terlihat ayah Joy yang sama sekali tidak berbicara kepada Jack. Bahkan dia tidak mau menganggap Jack sama sekali. Karena Robert selalu teringat dengan Nick yang merupakan ayah Jack. Joy yang marah pun bergegas membawa Jack. Karena terlalu lama dikurung di dalam ruangan, membuat Joy depresi dan membuatnya jadi pemarah. Bahkan sekarang Joy sering bertengkar dengan ibunya. Saat itu mereka sedang berdebat tentang perkembangan Jack. Seperti yang kita ketahui, dampak terisolasi dari dunia luar menghambat pertumbuhan dari Jack. Hal ini pun terdengar oleh para reporter. Mereka pun meminta untuk melakukan sesi wawancara. Namun reporter tersebut mulai menanyakan hal yang menyudutkan Joy. Reporter tersebut bertanya, mengapa dia tidak meminta Nick untuk mengasuhnya, agar Jack tumbuh seperti layaknya anak di luar sana. Bahkan reporter itu bertanya, kenapa Joy meminta Jack untuk berpura-pura mati, agar bisa meminta bantuan. Setelah wawancara, dia merasa sangat bersalah kepada Jack, dan terus menangis. Hingga Joy memutuskan untuk bunuh Dirman. Untungnya Jack menemukan Joy dan langsung meminta bantuan. Joy pun segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Selama Joy dirawat di rumah sakit, Jack belajar menyesuaikan diri di lingkungan sekitar, dibantu oleh Leo dan Nancy. Jack pun mulai beradaptasi dengan kehidupan barunya. Mulai dari berinteraksi dengan orang lain dan bermain dengan anak seusianya. Kondisi Joy pun kini sudah membaik. Terlihat kini Joy tersenyum bahagia melihat Jack yang sedang bermain sepak bola bersama temannya. Joy pun meminta maaf kepada Jack karena telah melakukan hal bodoh tempo hari. Jack pun merasa kangen dengan kamar lamanya. Joy membawa Jack ke sana untuk terakhir kalinya. Jack pun merasa kalau ruangan tersebut terasa lebih sempit. Joy pun menjelaskan karena pintunya terbuka dengan sangat lebar, maka ruangan tersebut akan terasa sempit. Joy pun mengatakan kepada Jack untuk mengucapkan selamat tinggal kepada ruangan tersebut. Dan mereka pun langsung menyambut dunia, serta berkata, "Pagi dunia tipu-tipu." Canda guys, canda. Dan film pun berakhir. Ending yang mengharukan. Oke guys, mungkin untuk pembahasan film Roomnya sampai di situ aja ya. Jadi film ini menceritakan tentang seorang wanita yang diculik oleh seorang pria sejak si wanita itu berusia 11 tahun dan dijadikan sebagai alat pemuas nafsu sampai ia berusia 24 tahun serta mempunyai seorang anak. Pada akhirnya anaknya pun disuruh untuk berpura-pura meninggoy dan meminta bantuan agar mereka bisa selamat dari pria itu. Dan pada akhirnya mereka pun bisa terselamatkan setelah dikurung di ruangan itu selama bertahun-tahun. Jadi segitu aja video alur ceritanya. Dan jangan lupa untuk terus mensupport channel gua dengan cara like, comment, share, dan subscribe ya. Serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya dari gua. Oke, sampai bertemu di next video. Bye bye.